melanjutkan membahas terkait dengan perkara atau kasusnya Jessica Kumala Wongso. Pada video ini sebenarnya saya pengen tahu juga pendapat teman-teman, karena rasa penasaran saya sebenarnya terkait dengan sidangnya Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016, di mana Jessica waktu itu sempat mengatakan bahwa Krisnamurti memaksa dia untuk mengaku meracuni Mirna. Saya belum mendapatkan bantahan dari Pak Krisnamurti terkait dengan keterangan si Jessica ini pada tahun 2016 dalam persidangan untuk memaksa Jessica mengakui bahwa yang meracuni Mirna itu adalah dia, ya. Kemudian waktu itu kata Jessica, dia diberitahu sama si Krisnamurti ini, atau Krisnamurti mengatakan bahwa jika mengaku maka hukumannya lebih ringan gitu, bukan hukuman mati dan bukan hukuman seumur hidup, tapi lebih jelasnya teman-teman, mungkin kita coba mendengarkan cuplikan videonya yang diambil waktu itu di tahun 2016. Dan di sana ada beberapa hal yang disampaikan Jessica Kumala Wongso. Coba kita dengarkan ya. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang lamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, ayo Jess, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka, di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ, liatin, jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus jadi mereka di depan, tapi mereka seperti tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan, dia bilang. Bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti, Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana, tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka itu. Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Oh, bahasa Inggris pakai ya? Pakai bahasa Inggris dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus ada foto dia lagi meluk kucingnya. Ini ada 15.000 likes katanya begitu. Terus itu di Facebook, foto Facebooknya dia sama kucing. Oh. Terus lalu dia bilang, oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini. Itu kan. Saya diam aja dengerin dia Pak. Terus sudah gitu, dia bilang begini, kamu ngaku aja katanya, CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akan lah dihukum mati. Seumur hidup juga saya nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Nah, saya meyakinkan bahwa keterangan Jessica ini di dalam persidangan adalah benar sepanjang pernyataan Jessica ini tidak dibantah oleh Pak Krisnamurti. Nah, di sini saya tidak ada maksud ya untuk menyudutkan Pak Krisnamurti, karena saya salut juga sama beliau sebenarnya, karena beliau ini termasuk anggota Polri yang berprestasi di Polri ya. Hanya saja kalau ini tidak benar, harusnya ya Pak Krisnamurti memberikan bantahan terkait dengan keterangan Jessica ini. Dan ini kalau tidak benar juga, ini adalah merupakan sebuah keterangan palsu ya.
ini merupakan keterangan palsu dan Pak Krisnamurti mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum dalam keterangan Jessica ini jika tidak benar. Kalau tidak ada bantahan Pak Krisnamurti, ya bisa saja kita mengatakan bahwa yang diceritakan oleh Jessica ini di persidangan ya di tahun 2016, di mana kalau saya lihat di video ini tepatnya di tanggal 28 September 2016, apa yang disampaikan Jessica ini adalah benar. Dari Pak Krisnamurti, dia kata Jessica itu meminta mengaku, kemudian dia menceritakan terkait dengan menurunkan harga dirinya dia ya turun ke tanah ya, kemudian menceritakan terkait dengan kucingnya, kemudian menceritakan terkait dengan lamanya di PBB, kemudian menceritakan terkait dengan dia sudah menembak teroris. Nah, teman-teman, saya minta tanggapannya, silakan ya diberikan komentar di bawah kolom komentarnya. Yang pastinya saya terus update terkait dengan perkembangan kasusnya Jessica ini, karena banyak hal-hal yang perlu kita up kembali ya, untuk kemudian secara terang beneran kita melihat kasus ini nanti ujungnya seperti apa. Sambil kita lihat proses-proses yang dilakukan oleh kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, dan kemudian para advokat yang sudah terbentuk untuk melakukan upaya-upaya hukum melakukan upaya-upaya hukum untuk perkaranya Jessica Kumala Wongso ini. Nah, teman-teman, saya mengharapkan sekali komentarnya, berikan pendapatnya, dan pastinya saya memohon supportnya untuk membagikan video ini untuk kemudian dapat memberikan tanggapan satu persatu bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa.